Sobat Pedia, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu dan bahagia. Oke, kali ini kami tim Pedia akan membahas Freemason di Indonesia. Sebelum kita lanjut ke video, kita intro dulu. Oke, Sobat Pedia. Jadi sebelum kita menjelaskan Freemason di Indonesia, kita jelaskan dulu apa itu Freemason. Ya. Freemasonry atau Freemason adalah sebuah organisasi persaudaraan yang asal-usulnya tidak jelas antara akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-17. Nah, jadi ya, sedikit penjelasan ya. Jadi Freemason ini organisasi yang sangat rahasia. Jadi kalau kalian itu nyari ya, gimana asal-usul sejarah ini itu asal-usul sejarah Freemason ini sulit, guys. Freemasonry merupakan organisasi yang tertutup dan ketat dalam penerimaan anggota barunya. Organisasi ini bukan merupakan organisasi agama dan tidak berdasarkan pada teologi apapun. Tujuan utama adalah membangun persaudaraan dan pengertian bersama akan kebebasan berpikir dengan standar moral yang tinggi. Freemason sendiri adalah simbolisasi dari pengertian pekerja keras yang mempunyai kebebasan berpikir. Kata mason berasal dari bahasa Prancis macon yang artinya tukang batu. Nah, oke. Itu sejarah singkat Freemason ya. Jadi ini tujuan organisasi Freemason. Yang pertama itu menghapus semua agama yang ada di dunia. Yang pertama. Yang kedua, menghapus sistem keluarga yang ada di dunia. Sistem keluarga. Yang ketiga, mengacaukan sistem politik yang ada di dunia. Yang keempat, menghancurkan kesejahteraan manusia-manusia di negara non-Yahudi. Nah, itu guys, ya, jelas jadi ya. Itu tujuan dari organisasi Freemason. Oke, jadi itu sejarah singkat Freemason dan tujuannya. Nah, sekarang kita masuk Freemason di Indonesia. Organisasi ini menguat saat penjajahan Belanda di Nusantara pada abad 18 dan mulai meredup saat konflik Indonesia dan Belanda pasca kemerdekaan 1950. Riwayat kebangkitan dan pemusnahan Freemason di Indonesia. Banyak mitos yang menyelubungi keberadaan Freemasonry di Indonesia. Jejaknya banyak terekam, anggotanya menolak disebut aktivitas organisasi rahasia. Relief itu tertempel megah mengitari pintu masuk Museum Prasasti di Jalan Tanah Abang 1. Nah, jadi ini anggota-anggota Freemason Indonesia ya. Yang pertama itu Raden Saleh ya. Itu pelukis terkenal. Setelah itu Abdul Rahman, keturunan Sultan Pontianak. Tempat dilantiknya Logi de Vriendschap Surabaya, kurang lebih kayak gitu guys. Selanjutnya Aryo Suryodilogo, Paku Alam 5. Di tempat dilantiknya Loji Mataram Yogyakarta. Setelah itu Adipati Aryo Notokusuma, Paku Alam 6. Dilantik Loji Mataram Yogyakarta. Setelah itu Aryo Noto Direjo, Paku Alam 7. Dilantik Loji Mataram Yogyakarta. Setelah itu Raden Adipati Tirto,
Bupati Karanganyar, Ketua Pengurus Besar Budi Utomo, dilantik di Loji Mataram, Yogyakarta. Setelah itu R.A. Panji Cokronegoro, Bupati Surabaya, dilantik di Loji The Vriendschap di Surabaya. Setelah itu Dr. Rajiman Wediodiningrat, dokter di Keraton Surakarta, dilantik di Loji Mataram, Yogyakarta. Lanjut R.A. Sumitro Kolopaking, Pubenogoro, susah amat namanya, Bupati Banjarnegara, dilantik di Loji Serajodal Purwokerto. Lanjut Raden Said Sukanto Cokrodiatmojo, Kepala Kepolisian Negara KKN, dilantik di Loji Dharma Bandung. Wow guys, ini lambang Freemason ini kayak apa, kayak penggaris sama jangka yang untuk buat lingkaran itu, jangka terbalik, di tengahnya ada lambang mata kayak gitu dan huruf G. Wow guys, ya jadi itu sekilas informasi sejarah Freemason. Terima kasih Sobat Pedia sudah menemani dari awal sampai akhir. Cukup sekian dengan video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.